Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang-Bincang Alumni part 2. Kalau tadi di part 1 dengan Pak Faisal ya teman-teman, Sobat Sanepa. Sekarang dengan saya, dengan ini ada namanya di sini ya. Jangan lupa sebelum kita mulai di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar dapat pemberitahuan update dari channel sekolah. Kita lanjut lagi ke bincang-bincangnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses rekrutmen Ardi dan Dani sampai dengan bisa masuk menjadi di apa namanya? Maskapai penerbangan. Dengan Ardi dulu. Nah, untuk prosesnya itu sebenarnya sebelum masuk ke maskapai Ardi yang sekarang kerja itu banyak panjang banget ya. Jadi Ardi sempat ngelamar ke sana kemari gitu ya, ke beberapa maskapai, ke beberapa perusahaan. Itu nggak langsung keterima gitu, nggak langsung keterima di perusahaan yang sekarang gitu. Pernah ngelamar ke maskapai di AirAsia. Di AirAsia itu pernah masuk ikut rekrutmen gitu, itu Ardi gagal katanya, belum rezeki gitu. Belum rezeki itu karena gagal di tinggi badan. Karena AirAsia itu minimal tinggi badan 172 cm untuk laki-laki, untuk perempuan itu 162. Jadi Ardi tuh tingginya 170. Selanjutnya pernah ikut di Lion Air. Itu pramugara ya, pramugara. Ikut pramugara itu tinggi badan, berat badan masuk. Tinggi badan 170, berat badan sesuai dengan BMI, Body Mass Index yang sesuai proporsional gitu ya. Itu masuk di tahap tinggi badan, berat badan. Terus pada saat ini interview. Terus habis tinggi badan, berat badan di interview itu masuk ke ruangan. Jadi di interviewnya yang tahap interview pertama itu hari itu tuh masuknya pas perform pertama, namanya itu 4 orang. Jadi Ardi ditanyain satu-satu. Jadi 4 orang masuk, nanti ditanya satu-satu. Kalau misalnya udah ditanyain satu-satu, nanti langsung diumumin yang lolos ke tahap selanjutnya itu siapa aja. Itu pas pertama kali ikut itu pramugara di Lion itu kebetulan gagal juga di tahap perform 1. Terus yang rekrutmen kedua juga sama, gagal di tahap 1 juga. Terus yang rekrutmen ketiga juga di Lion juga sama. Soalnya yang baru saat ini yang buka itu untuk pramugara baru AirAsia sama Lion aja gitu. Itu gagal juga ya tahap 3 gitu, gagalnya di perform 2 itu interview lebih mendalam lagi. Hari pertama itu juga pas walk-in itu juga. Terus Adi emang tujuan awalnya jadi pramugara, pengen jadi pramugara. Tapi kayaknya pramugara ini kenapa belum ini terus gitu ya. Adi mau coba ke lain bidang gitu. Terus Adi cobalah ke rekrutmen ground staff-nya. Kebetulan waktu itu ada job fair. Jadi Adi ikut job fair di 3 Raksa Tangerang waktu itu. Adi ikut job fair pertamanya. Kalau misalnya untuk ground staff itu tahapannya, kalau untuk Adi sendiri tahapan ground staff itu yang pertama kita drop CV atau drop lamaran. Setelah drop CV, drop lamaran, nanti sama si HRD-nya dikoreksi lagi, dipilih lagi yang sesuai atau memenuhi kualifikasi. Terus setelah drop CV, alhamdulillah Adi lolos masuk, dikasih SMS gitu, dikasih kabar lewat SMS sama email. Terus setelah itu pas dikasih lewat info lewat SMS atau email itu disuruh masuk ke babak psikotes. Nah, psikotes itu kita tuh kayak tes biasa, psikotes, ngisi soal ya, tes tulis, ngisi soal seperti itu. Ada beberapa tahap psikotes itu banyak banget, hampir seharian full. Habis psikotes itu kita nunggu waktu. Jadi dari drop CV ke psikotes itu kita butuh nunggu waktu 1 bulan. Terus dari habis psikotes kita nunggu lagi untuk interview user. Untuk interview user itu 1 bulan juga. Nah, setelah interview user kita ditanya seputar tentang perusahaan, seputar motivasi kita, kenapa kita tertarik ke dunia pekerjaan ini. Terus kita ditanya-tanya, setelah itu
kita langsung diumumin kita tuh cocoknya di bagian apa, posisi apa gitu. Kebetulan Ardi alhamdulillah masuk di posisi staff lounge, jadi di bandaranya untuk melayani bisnis kelas, alhamdulillah. Terus pada saat itu langsung ke tahap selanjutnya, yaitu medical check up, kesehatan. Jadi di tes kesehatan itu kayak di tes buta warna, di tes tensi darah, terus di tes rektal juga, kesehatan pencernaan kita itu sehat atau enggak. Terus bahaya kan kalau lagi iya, lagi melayani mules ya. iya betul. Jet lag. Kalau mules bahaya. Jet lag. Iya. Jet lag. Apa sih jet lag? Bendera dong. Jet lag. Jet lag. Jet lag. Tundukan. Setelah itu apa lagi? Setelah proses medical check up itu langsung buat tanda tangan kontrak. Jadi di meeting gitu, kayak di ruang meeting disebutin kita nanti kerjanya apa aja, terus salary-nya berapa, terus nanti ditempatinnya di mana gitu, di deskripsikan, dijelaskan gitu. Setelah tanda tangan kontrak selesai, nanti langsung ke tahap training dulu, kayak kita di training attitude kita, di training, terus di training masalah servis kita, di training masalah grooming kita juga, groomingnya harus gimana, appearance-nya. Terus setelah training kita langsung ke proses penempatan ke bandaranya. Alhamdulillah Ardi ditempatin di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Jadi ya setelah training itu langsung terjun kerja, langsung ke tempat kerjanya, langsung kita berhadapan langsung dengan penumpang, servisnya kayak gimana, terus kita prosedur kerjanya seperti apa, dari mulai awal masuk shift sampai akhir shift, terus take over dari shift awal ke shift selanjutnya. Jadi langsung benar-benar terjun, setelah training itu langsung benar-benar terjun ke dunia kerjanya gitu. Nah, Ya kalau untuk ground staff seperti itu Pak. mantap. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian Leni, pertanyaan yang sama. Prosesnya bagaimana bisa sampai Leni jadi pramugari? Apa dari maskapainya yang mengadakan pelatihan atau seperti apa? Kalau misalnya dari Citylink sendiri, dia sama sebenarnya, alurnya sama. Yang terakhir pasti medek, kayak tes Apa sih kesehatan. medek kamu sih? Medical examination. Iya, medical examination. Bisa teman-teman nggak tahu medek itu apa aja sih? Medical examination. Medical examination ya sama aja. Yang pertama kayak berat badan, tinggi badan, dan di sini bener-bener kalau mau ngasih tips sih Pak, Yeah. sebenarnya kalau misalnya mau masuk ke situ, pastiin tinggi kalian, Yeah. pastiin berat kalian sesuai dengan BMI, sesuai dengan yang ideal. Karena kalau misalnya kayak gitu pasti kalau misalnya udah gagal di berat badan, tinggi badan, biasanya sakit hati sih. Soalnya itu masih pagi udah gagal. Iya, Leni dulu gagal nggak? Gagal Pak. Karena berat badan? Enggak. Apa? Jadi yang pertama itu kan lion itu di perform kedua. Karena dulu tuh kan ada bintik apa ya di sini. Ini. Kayak bekas luka gitu. Gigit Iya, gigit kayaknya nyamuk. gigit nyamuk sama bekas luka kelihatan tuh sama ada jerawat. Iya. Itu gagal. Jerawat satu gagal. Gagal. Waktu di lain Gagal. jerawat satu gagal. Harus Terus yang kedua di Garuda gagal di interview. Sama. Terus yang di AirAsia gagal di psikotes. Yang terakhir ini di Citylink, ya mungkin udah jalannya di Citylink dan emang udah agak lama juga nunggu. Jadi proses ke proses itu emang agak lumayan lama, Berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan. Dari interview ke background check ke tes Inggris. Oh iya, Citylink ada TOEIC. Tweak berapa Iya, ada tweaknya? TOEIC. Nggak ada minimal, tapi nggak ada minimal scoresnya, bukan nggak ada minimal. Jadi ada minimal scoresnya 500 kalau nggak salah, dan harus melewati poin 500 itu. Iya. Tapi nggak dikasih tahu nilai kita berapa. Tapi kita udah kelihatan kalau kita udah melewatin si poin 500 itu kalau di Citylink. Jadi rahasia gitu. Iya, rahasia poin kita berapa, cuma kita dikasih tahu kamu udah ngelewatin 500 poin, kamu 600-an deh kayaknya. Kalau gitu. Pokoknya nggak dikasih tahu, yang penting di atas 500 Iya, aja. di atas 500 aja bahasa Inggrisnya. Emang tipsnya bahasa Inggrisnya juga kalau bisa harus diimprovisasi lagi, karena
semua buku pelajaran di Citylink, semua buku pelajaran di penerbangan itu bahasa Inggris semua. Dan bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris baku, nggak kayak bahasa Inggris sehari-hari kita ngobrol bahasa Inggris, enggak. Itu bener-bener baku, dan kadang kalau misalnya nggak ngerti artinya itu bakal kesusahan. Karena nanti juga ada pelatihan, dan itu pelatihannya juga sama bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris juga. Nah itu ya teman-teman, jadi kalau mau jadi pramugari tidak hanya bisa mengucapkan I love you, I love you, I love you, tapi harus juga bahasa Inggris yang pasti ya. Kalau kita kan bisanya I love you, I miss you, Pak Adi juga sama kita. Bisa ada bahasa Inggris. Ini kameramen man. Nah itu ya prosesnya, ada lagi nggak? Ada lagi, jadi Panjang. iya, enggak. Oh panjang banget ya. Kereta. Kalau kan kita kan pernah diklat ya Pak, yang disebut kayak akademi sekolah yang di Bandung. Bukan akademi dangdut, bukan. Akademi sekolah yang di Bandung, yang Jogja Flat itu. Nah nanti sama perusahaan tuh sebenarnya kita disekolahin lagi, Ya. disekolahin penerbangan lagi. Leni itu waktu itu di sekolah ini di Palembang, di BP3 Palembang, Balai Penerbangan Palembang. Latihan. Iya, Balai Penerbangan Pelatihan Palembang. Tiap hari makan pempek ya. Enggak. Palembang. Selama 2 bulan, di Palembang. Di situ ada pelatihan smoke chamber, terus ada pelatihan renang. Smoke chamber apa tuh teman-teman bisa nggak tahu tuh? Smoke chamber itu jadi di mana keadaan gelap semua, dibikin semencekam mungkin. Posisinya kita kayak lagi di dalam pesawat, itu keluar asap, keluar suara bener-bener. Oh simulasi ini apa? Simulasi kebakaran ya? Simulasi pesawat impact jatuh, itu kayak ada bener-bener ada suaranya, suara orang menjerit, suara orang nangis, itu dikeluarin semua. Itu dilihat dari kamera infrared, itu mimik kita panik gimana, terus kita komen ke penumpang kayak gimana, ngasih arahan ke penumpang kayak keluar cepat kayak gitu kan, jangan lewat sini ada api, go that way kayak gitu. Itu tuh harus lantang di situ kelihatan. Kalau misalnya kita fail, diulang lagi terus sampai kita bener-bener nggak panik, sampai kita bener-bener bisa nanganin situasi ini. Nah ini berapa kali tuh? Ini waktu itu 2 kali udah Iya, lolos. Karena itu bener-bener gelap, itu ada asapnya, beneran asap keluar, asap-asepan. Asepan. Asap beneran ya kan? Asap beneran, cuma nggak bikin batuk pas. Oh, iya. Iya, asap kayak gitu. Asap kayak musik dangdut gitu ya. Di organ. Asap kayak gitu. Terus kita juga di pelatihan berenang juga. Jadi kita terjun dari sayap pesawat ke dicing, terjun dari sayap pesawat Editin dah. edit kan, sayap pesawat ke kolam renang. Itu kolam renangnya dalam banget, itu kayaknya ada 6 meter deh, apa 5 meteran gitu. Jadi itu udah dikasihin pelampung, dikasih ban, dan di situ setelah terjun itu kita juga dikasih misi juga, gimana cara menghindari serangan hiu, gimana cara bertahan hidup di atas air. Kalau misalnya kita nggak ada rakit, nggak ada apa, gimana nih kita bisa bikin rakit pakai badan diri kita sendiri. Kalau misalnya ada hiu, apa yang harus kita lakuin kayak Kalau gitu. ada mantan di laut, kumaha? Kayaknya mending dicelupin aja. Celupkan. Iya. Tak dulunya ya. Terus apa lagi? Ya setelah itu nanti kita juga ada simulasi diangkat pakai helikopter ada. Jadi kita naik ke ban yang diikat gini, Ya, terus tarik. ditarik sama, kalau di Palembang itu ada helikopteran, jadi ditarik buat ngiketin gitu. Jadi itu bisa. Terus di Palembang itu diajarinnya itu sama tentara. Ya. Jadi kesannya itu tegas banget, agak galak banget. Ada yang naksir nggak tentaranya? Enggak sih, kan bapak-bapak semua. Oh, bapak kamu. Iya, jadi pendidikannya itu di situ disatuin sama pemadam kebakaran juga, ada pemadam kebakaran, ada mugari-mugari. Jadi kita disatuin di situ. Kayak pokoknya setiap ada apel pagi, apel malam Terus. kayak gitu. Terus makanannya juga prasmanan. Itu pokoknya enak banget, Balai Palembang, Balai Penerbangan. Jadi semi militer gitu ya? Iya, semi militer. Semi militer. Nah kemudian pengalaman mencekam ada nggak? Selama bertugas, selama di tempat kerjaan ya, apa Ardi pas kerja ada kebakaran atau pas terbang Ardi mah Ardi di Groton Ardi pas ada kebakaran atau ada pesawat nabrak bandara atau apa ya, atau apa gitu, ada nggak Ardi? Oke, pesawat melenceng gitu nggak sih? Ada nggak? Pengalaman mencekam gitu ada nggak? Alhamdulillah sih kalau selama Ardi bekerja belum ada sih pengalaman mencekam. Paling kayak ya
cuman kayak biasa-biasa aja sebelum nauzubillah, jangan sampai ada lah, jangan sampai ada. Selama Ardi bekerja nggak ada pengalaman mencekam. Ya kalau untuk di ground karena masih awal-awal juga, masih baru-baru juga, cuman baru setahun juga belum kan, jadi belum begitu banyak pengalaman yang kayak mencekam itu belum ada sih. Alhamdulillah jangan sampai ada. Cuman di WC ya kan suhu nggak ada. Nggak ada, paling ini apa itu apa handphone jatuh. handphone penumpang Meledak ya? jatuh ke ini. Nggak meledak. Ngobrol aku Jatuh ke kursi malah. Kursi. Ya ngos. molok Campur. terus Mulus ke jero, ke ini ke kursi. Cuma itu aja sih waktu itu pas awal masuk ada penumpang kehilangan HP-nya, kirain disangka kehilangan, ternyata si handphonenya masuk ke dalam kursi, jadi kita ngebongkar si kursinya itu. Waduh. Dirusak. Iya dirusak, di bawahnya dibongkar lagi, Seriusan? seriusan. Oh no. Diambil si Yeah. handphonenya di dalam kursi itu, sampai ada apa sistemnya kena paku-paku di darah. Itu sih yang pengalaman yang agak-agak lumayan mencekam. kalau ini Kalau ini biasanya kalau ada turbulence kayak gitu, kalau masuk awan gitu ya. iya masuk awan atau cuaca lagi jelek atau lagi ada badai atau petir, itu mencekamnya kerasa banget karena yang biasanya tadinya cerah tiba-tiba gelap, itu kayak bener-bener kayak malam pada sore-sore atau siang-siang. Itu kerasa banget guncangan, kerasa penumpang udah panik. Biasanya penumpang ngeliatin muka mugarinya panik atau enggak. Jadi sebisa mungkin kita juga nggak ikutan panik. Jadi mukanya ya udah santai aja, jangan sampai ikutan panik, karena kalau misalnya kita panik, penumpang pasti panik. Terus biasanya kalau ada guncangan kayak gitu, kerasanya itu naik turunnya. Kadang sehabis itu kayak kerasa Kayak mual naik banget. kayak naik orsel. Kora-kora kayaknya. Kora-kora. Kerasa itu kora-kora, ya bener. Terus biasanya juga kalau mencekam banget sih kalau misalnya holding kan kayaknya lama, sekitar 2 Holding jam. apa tuh holding? Oke, holding itu Nggak teman-teman. tahu sih holding. Holding itu kalau misalnya kalian naik pesawat, kalau misalnya ke Jogja atau ke bandara-bandara besar, biasanya ada RI1 atau Pak Presiden yang landing. Jadi kita dibelakangin dulu, disuruh nunggu dulu selama 2 jam, itu namanya biasanya holding. Terus kalau misalnya jarak pandang di Bandung kan ada kabut kayak gitu, jarak pandang 2 km nggak ada, itu biasanya kita juga disebut holding juga. Biasanya holdingnya di Purwakarta kalau Bandung. Holding di Purwakarta biasanya kaptennya nge-infoin kalau kita sekarang lagi holding karena jarak pandang terbatas, jadi kita nggak bisa landing. Karena kalau memaksakan landing, kemungkinan bakalan ada impact sih, ya bakalan bahaya efeknya. Bahasa sederhananya mah apa namanya? Ditunda mungkin ya. Iya, ditunda. Delay. Iya, delay. Penundaan penerbangan. Iya. Nah itu ya. Kalau pengalaman lucu ada nggak? Pengalaman lucu Ardi? Pengalaman lucu ada pas waktu ini, Apa? pas waktu kemarin corona itu. Corona. Apa? Kan kebetulan pas corona, pas selama bulan puasa itu kan bandara ditutup. Iya. Jadi otomatis semua pekerjaan itu nggak seperti kayak biasanya kan. Jadi bandara ditutup, tapi kita sebagai stafnya harus tetap masuk. Masuknya kayak 10 hari libur, 2 hari masuk, 2 hari masuk, terus 10 hari lagi libur. Jadi dalam sebulan itu kita masuk cuma 4 hari. Pas kemarin karena pandemik itu kan, jadi nah pada saat Ardi masuk, pada saat Ardi tiket itu ternyata di lounge ada kemasukan kucing. Kucing. anak kucing liar? anak kucing Oh, anak kucing. iya, anak kucing rumahan. Kucing. Anak Di kucing. bandara ada kucing. Iya, ada. Terus Si kucingnya itu masuknya itu lewat saluran AC. AC. Saluran AC di bandara yang kotak itu, saluran yang kotak Yang di atas sama yang atas. di atas jebol. Terus ketahuannya gara-gara apa? Gara-gara ada pupnya di Bau. lounge. Enggak bau, cuman mau keinjek aja pas mau cek mau. Oh my god. Ada kucing guys. Ada kucing guys. Ada kucing guys. Kucing orange lagi banget. Udah kucing iya, orange. orange. Nah itu kalau menurut
pada rimbun kucing orange itu paling nakal ya. Iya. Kucing orange. Yang di rumah punya kucing orange komen ya. Terus pas ketahuan ada pupnya di launch itu diselidiki, ini dari mana, ini kok ada kucing gitu. Pas dilihat ada AC yang bolong, terus dilihat lagi kucingnya nggak ada di launch itu, dicariin gimana nggak ada gitu, kemana-mana nggak ada. Terus ada lihat kursi yang bolong bawahnya, ternyata si kucingnya Ada di situ. ngumpet di situ, digebrak-gebrak langsung keluar, si kucingnya langsung ditangkep, tapi dia nggak sempat ketangkep, malah masuk ke perangkap tikus, kelem tikus. Keren. Iya, kelem sih. Kalau tikus. Lecet dong bulunya. Iya, bulunya Bulunya kena lem tikus kan. Terus sampai dikasih air gitu ya, biar bisa lepas. Kalau nggak kelepas itu pasti bulu-bulunya kan Habis. habis kalau nggak dikasih air. Kasihan juga, ada kesel. Bukan jadi kucing orange jadinya. Iya. Kucing botak. Hitam. Terus udah ada lagi? Udah sih itu aja. Lain nih ada nggak pengalaman lucu selama jadi pramugari? Kayaknya kalau lucu banget sih nggak Apa ada. Kalau kepleset kayak atau roka? Kalau- Ke ini gitu. kalau kayak Adi nggak ada. Paling kalau misalnya udah kecapean banget, kadang kan suka error nih. Nah. Kalau udah capek kadang blank gitu kan. Biasanya tuh kalau penerbangan malam tiba-tiba selamat pagi, penumpang ikutan selamat siang. Jadi dua-duanya Jadi selamat siang. dua-duanya error baru itu malam-malam. Pernah kejadian itu kita saya sama penumpang sama-sama ketawa semua sih, sama senior juga ikut ketawa itu karena saking mungkin udah capek, udah lemas, Salah greeting iya ya. salah greeting gitu. Terus kadang penumpangnya juga Mbak ini tujuan Jakarta, iya Jakarta. Terus Mbaknya juga Jakarta, ya pasti Jakarta. Karena kan kalau misalnya satu pesawat itu tujuannya satu tujuan, Iya, satu Jakarta. Terus udah sih kayaknya nggak ada yang lucu-lucu lagi ya. Gak pernah lipstick menyon ya. Suka buru-buru gitu. Kalau lipstick sih nggak, pasti ditacap. Pasti ditacap. Biasanya kalau bukan lipstick biasanya bulu mata. Bulu mata biasanya kayak mau copot gitu kan karena keringetan kan. Jadi kayak lama-lama di sini di kelopak mata keringetan, kayak agak mau copot gitu. Kadang-kadang ya paling dikasih tahu sama penumpang, Mbak bulu matanya mau copot. Kadang pernah tuh pas lagi nunduk gini, bapak-bapak dari depan tuh duk langsung kena si jaket bapak-bapaknya. Itu nempel ke mata. Itu karena kan aku keringetan kan. Iya. Terus kayak nempel duk gitu ke dia. Itu hidung sakit. Itu udah sakit. Kena belakangnya? Make up hilang. Iya. Belakang bapak-bapak. Bukan belakangnya, depannya gitu. Jadi kena bapak-bapaknya gitu. Dia kan kayak geras busuk gitu masuknya, nggak pelan-pelan. Padahal kan selamat pagi bapak, silakan gitu kan. Ya bapak-bapaknya gerusuk gitu. Jadi dia kayak bawa tas Pengen buru-buru cuk gitu kan. banget. Terus kena hidung sakit, make up abis juga kan di hidung. Untung hidung bukan bibir. Kalau bibir ada di sini ada merah-merah. Tropical vibes are taking over. Ya kebetulan hidung yang apa? Udah sih kayaknya itu aja. Udah itu aja. Nah itu ya pengalaman lucu. Jadi tidak semuanya menegangkan, ada juga yang lucu ya. Tadi mulai dari kucing, macam-macam. Nah di masa COVID ya, di masa COVID ini bagaimana pekerjaan? Apa ditahan dulu atau di-delay dulu atau dirumahkan? Kan banyaknya di pabrik yang dirumahkan tuh ya. Nah kalau Adli sendiri bagaimana? Untuk di masa COVID itu sebenarnya bukan hanya di bandara aja ya, pasti di seluruh dunia Indonesia. servis ya, khususnya di servis Dunia ini, pelayanan. ya dunia pelayanan itu sangat-sangat Dampaknya sih. terdampak gitu. Terutama di penerbangan ini ya, kalau misalnya di perusahaan Ardi sebenarnya awal-awalnya itu masih bisa bertahan, masih bisa mempertahankan semua karyawannya, masih bisa memberikan salary gitu, walaupun nggak 100% full, tapi masih ada lah gitu pemasukan, walaupun karena sebanding juga dengan kita kerja, waktu jam kerja kita cuman beberapa hari masuk dalam sebulan itu. Untuk dampaknya sekarang ada sih beberapa yang diberhentikan kontraknya, ada yang dirumahkan, termasuk saya juga terkena dampaknya, diberhentikan kontraknya sementara. Nanti mudah-mudahan insya Allah ada lagi panggilan kalau misalnya memang sudah normal kembali, karena ini memang major critical maksudnya kan, major critical yang memang gak diduga-duga juga, yang ini
sangat-sangat besar gitu dampaknya ke perusahaan. Jadi perusahaan juga ingin bertahan kan. Jadi nggak mau perusahaan ngegaji karyawannya tapi sementara pemasukan itu nggak ada. nggak ada income. Iya, nggak ada income, sementara pengeluaran banyak gitu. Jadi untuk mempertahankan perusahaan, jadi si perusahaan melakukan tindakan, ada yang diberhentikan kontraknya itu bukan karena kita masalah kerjanya, tapi karena keadaan ya. keadaan gitu. Iya, keadaan. Ada yang baru 2 tahun kerja udah diberhentikan, ada yang di bawah 2 tahun juga diberhentikan. Jadi terkena dampaknya yang itu sih, beberapa karyawan ada yang disebutnya unpaid leave, cuti tanpa digaji. Akhirnya dipanggil lagi. Insya Allah mudah-mudahan dipanggil lagi kalau misalnya rezekinya, amin, doain teman-teman. Baik sahabat. Doain teman-teman. Ya, kalau Leni Kalau Leni dampak COVID-nya itu di jadwal penerbangan ya. biasanya 1 hari atau 1 bulan berapa kali? 1 bulan tuh bisa sampai 10 lebih. 10 kali. Iya, karena emang kerjanya itu 5 hari kerja 2 hari libur, 5 hari kerja 2 hari libur. Dan sekarang ini benar-benar terasa banget dampaknya, jadwal terbang berkurang, bahkan ada yang nggak terbang sama sekali. Terus juga karena emang mahalnya itu kita tuh di parkir di bandara tuh, iya parkir pesawat, parkir ya. pesawat itu bayar pakai dolar bukan rupiah. Jadi menurut kurs itu yang bikin kita kadang ada perusahaan yang bener-bener kayak nge-PHK atau yang kayak dia tadi unpaid leave, karena mereka juga bayar buat tunggakan parkir, Iya. tunggakan kayak bensinnya pesawat, oh ya fuelnya pesawat, karena fuel dan semua itu dibayar pakai dolar. Iya, betul. Sama ngegaji karyawannya juga pasti. Iya, itu yang memberatkan sih. Nah, itu ya. Paling berat tuh parkir pesawat, teman-teman. Kalau parkir motor, teman-teman di Alfa 2.000. 2.000 kalau parkir Nggak pesawat. pakai dolar lagi. Nggak pakai dolar kalau parkir motor di Alfa. Kalau parkir pesawat di bandara 1 hari nyampe berapa kurs? Kalau misalnya Pesawat. dolar gitu nggak tahu sih. Maksudnya nggak tahu kisaran dolarnya berapa, cuma yang dikasih tahu kalau kita tuh bayar parkir pakai dolar. Jadi kadang emang pesawat tuh kadang udah landing tiba-tiba beberapa jam kemudian naik lagi. Itu karena biar meminimalisir Biaya parkir. waktu parkir, biaya parkir juga. Itu biasanya kalau biaya parkir itu nyampe jutaan biasanya. Satu pesawat, Iya, pasti. puluhan juta ya. Nah itu ya. Kemudian rencana ke depan. Nah, rencana ke depan buat Ardi dan Kaleni ya, buat Kak Ardi dan Kaleni, apa kira-kira ke depannya? Rencana ke depan, Sudah menikah belum? Belum. Belum. Nah, barangkali ketemu jodoh di sini. Gimana rencana ke depan? insya Allah ya, mudah-mudahan, mohon doanya juga. Ardi kan sekarang masih di ground staff. Tujuan awalnya pengen juga kayak Leni, Iya, jadi amin. sebagai cabin crew pramugara. Jadi sekarang amin. Sekarang lagi fokus untuk memantaskan diri. Memantaskan diri. Untuk berbenah gitu, apa aja kekurangan yang kemarin gagal tuh karena apa, jadi diperbaiki, dievaluasi lagi untuk ke jenjang atau ke pekerjaan yang selanjutnya. Jadi sekarang tuh di ground staff itu sebagai pelatihan itu untuk melatih diri kita, pengalaman juga ya. Jadi dijalanin dulu aja di ground staff, tapi sembari kerja di ground staff, Ardi juga masih cari-cari loker juga untuk yang lebih lagi, yang punya jenjang karir lebih lagi. Walaupun insya Allah kalau misalnya nggak di pramugara, bisa jadi ke perusahaan lainnya yang jenjang karirnya lebih lagi. Tapi bukan maksud jenjang karir Yang di sekarang nggak bagus, bagus juga. Tapi pengen juga kan selagi masih muda cari pengalaman yang lebih banyak. Kenapa nggak lebih di up lagi? Iya, kenapa lebih dia di up lagi kalau misalnya kita bisa gitu. Masih panjang perjalanan kita masih umur 20. Iya. Nah, kita doakan ya. Buat Erni, buat Erni bukan. Salah gue. Buat Leni, Kalau ini ke depan pengen kuliah. Kuliah. Iya, karena kan emang tujuan awalnya kan pengen sarjana. Jadi tetap pengen kuliah, pengen pengen jadi S1 juga. Karena emang banyak masukan dari senior, dari dosen ataupun dari perusahaan. Kalau bisa ya S1, karena pendidikan itu yang paling penting. Jadi kalau ini tuh tipenya orang kerja buat kuliah, bukan kuliah buat kerja. Jis, mantap. Jempol. Oke, baik teman-teman. Tadi di part 1, Leni dan Ardi kan hanya menjelaskan saja ya bagaimana cara melayani
pelanggan penumpang ya. Bagaimana cara melayani penumpang? Itu tadi di part 1 hanya menjelaskan saja. Coba kita tes hari ini ya. Langsung praktek bisa nggak? Ceritanya saya jadi penumpang. Ceritanya saya jadi penumpang. Oh Pak Adi tuh Pak Adi. Ceritanya saya jadi penumpang. Tapi nggak pakai, ceritanya saya pakai penumpang tapi nggak pakai sabuk pengaman. Oh, iya. Pura-pura ada sabuk pengaman. Nah, gimana lah ini? Coba berdiri. Kelihatan nggak Pak Adi? Berdiri atau duduk aja Pak? Duduk boleh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau negur penumpang itu mau apa nih? Misalkan nggak pakai ini nih, nggak pakai sabuk, safety belt, safety belt. Biasanya kalau menegur penumpang harus kasih alasan, karena penumpang nggak mau ditegur kalau kita nggak ada alasan. Misalnya gini, permisi Bapak, mohon maaf bisa digunakan sabuk pengaman ya untuk keselamatan Bapak bisa digunakan sabuk pengaman. Nggak ada Bu, nggak ada sabuk pengamannya. Iya. Oh, terus? Ya, jadi kan kalau untuk keselamatan penerbangan kadang kalau misalnya kita lagi take off kan kayak gini pesawat kan itu pasti ada, takutnya ada impact atau kita terpental, itu bisa terpentalnya bisa jauh banget sih, bisa parah banget dampaknya. Kalau nggak dipakai sabuk pengaman, dipakein nggak sama kamu tadi? Dipakein ke bayi. Oh ke bayi? Iya, Oh bapak-bapak enggak? Enggak. Oh. Sama orang awam sih biasanya. Kadang kalau nenek-nenek, iya UM. UM tuh ini buat penumpang Di bawah umur. bawah umur. Umur Bepergian bawah sendiri. berapa tahun? 6 tahun, 5 tahun? Iya, di bawah 6 tahunan. 6 sampai 12 ke bawah. 12 ke bawah kan? Iya 12 Ya, ke bawah. 12 ke bawah. Boleh Atau dipakein ya? kadang ada anak 6 tahun yang bepergian sendiri ada. Jadi kadang kalau orang yang gitu kita pakein. Tapi kalau orangnya tahu biasanya suruh pakai sendiri. Saya mah biasanya pura-pura nggak tahu aja. Pura polos. Terus udah dipakai. Jadi kayak digemes. Nah, udah dikemes. Nah, Ardi, coba misalkan Ardi kan di ground ya, di ground. Misalkan saya mau pesan. Manggilnya apa? Mas atau apa biasanya? Bapak. Bapak? Enggak maksudnya. Saya ke Mas ya. Nah, coba ya. Mas, ini Mas. Berdiri kan ya. Kelihatan nggak? Potong. Gini ya. Biasanya kalau misalnya itu setengah gitu jongkok tapi setengah gitu biar Nah. ya Pak silakan. Terus apa lagi? Mau pesan apa? Ya Pak silakan, ada yang bisa saya bantu? Saya pesan air 2, Ya. pesan mie sebaskom. Ada nggak? Ya udah. Kalau misalnya nggak ada, kita bilang mohon maaf Pak, kalau misalnya untuk mie sebaskom itu nggak ada. Kalau untuk air kita disediakan air mineral. Jadi nanti saya akan bawakan untuk pesanan yang lainnya boleh mau diganti atau apa Pak? Boleh diganti mie aja semangkok. Aja, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Mohon ditunggu ya Nah, Pak. kalau ada gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman praktiknya. Tapi nggak kayak tadi nggak ada mie sebaskom. Paling mie juga semangkok ya. Iya. Nah gitu ya. Nah barangkali itu entos Pak. Capek dari gua cuma itu. Nah barangkali itu teman-teman ya, buat sobat Sanepa yang penasaran dengan karir kakak tingkat kalian. Mau sih penutup. Ya. Lagi pusing. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram SMA kita, SMA Negeri 1 Pabuaran ini ya. Kemudian follow juga akun Ardi. Apa Di? @mhmdardi_s ya. Wah, nah pokoknya jadi air. Terus tadi apa? @ladyadf13_. Ya pokoknya di follow sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah kalau sampai 5.000 subscriber, Amin. sampai 5.000 subscriber kita adakan giveaway mobil. Insya Allah. Posturnya dong. Terima kasih ya, terima kasih Ardi, Leni, terima Terima kasih, kasih. sehat-sehat ya. Jangan lupa kalau ketemu ya, nanti saya naik Garuda. Ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya mah satu ini deh. Wadi. Ngedit kalian kan? Saan